kami akan memaparkan hasil observasi kami di SD 11 Flower mengenai CP dan ATP. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya sehingga kami dapat membuat video presentasi kami. Nah, di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Sigarawati Amri, SPD, MPD. Saya moderator yaitu Salma Sasnabi dan juga ada teman saya Fatima Sarah, saya Sandi, saya Sirina Saputri, saya Rizky Wati. Oke, langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka dengan fokus utama pada pengembangan karakter peserta didik. Observasi dilakukan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD untuk melihat implementasi penyusunan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Penyusunan CP dan ATP dilakukan secara kolaboratif antar guru dan kepala sekolah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip kurikulum merdeka dengan praktik di lapangan serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis kesenjangan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kendala dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, menemukan praktik baik yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan profesional guru agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan capaian yang diharapkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya yaitu temuan utama kekuatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara guru dan kepala sekolah berlangsung dengan sangat baik, sehingga penyusunan CP dan ATP berjalan secara sistematis. Pembelajaran di kelas berpusat pada peserta didik dengan strategi yang variatif dan diferensiasi sesuai karakteristik siswa. Nilai profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan harian seperti melalui pembiasaan menyanyi lagu kelima dan penerapan 7 kebiasaan Indonesia Merdeka. Asesmen formatif dan refleksi guru dilakukan secara teratur sehingga mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kesenjangan atau tantangan. Tantangan yang ditemukan berbeda pada setiap fase kelas. Pada kelas 4, guru perlu menyesuaikan konsep kurikulum yang fleksibel dengan kondisi nyata di sekolah, serta mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila secara konsisten. Di kelas 5, keterbatasan waktu sarana dan prasarana yang belum optimal dan keberagaman karakter siswa menjadi kendala. Sedangkan pada kelas 6, guru menghadapi tantangan dalam memahami istilah baru dalam kurikulum merdeka serta menyusun dokumen CP dan ATP secara mendalam. Nah, selanjutnya analisis kesenjangan. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan strategis, yaitu penerjemahan CP ke dalam ATP masih memerlukan pendalaman. Secara praktis, guru mengalami keterbatasan waktu, sarana, dan pemahaman teknis dalam menyusun dokumen. Kesenjangan pengembangan guru terlihat dari perlunya refleksi rutin, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kompetensi dalam menyusun asesmen autentik agar pembelajaran lebih efektif. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Jadi, rekomendasi pengembangan guru perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan terkait kurikulum merdeka dan meningkatkan kemampuan kolaborasi serta komunikasi antara guru. Selain itu, guru sebaiknya menguasai strategi pembelajaran yang variatif dan diferensiasi sesuai karakter peserta didik. Penggunaan asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif harus dioptimalkan agar dapat memperbaiki proses belajar, bukan hanya menilai hasil akhir. Guru juga disarankan menjadi reflektif agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan fase CP yang berbeda. Ide pengembangan diri.
sebagai calon guru SD penting untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional secara berkelanjutan. Calon guru perlu membiasakan diri melakukan refleksi pembelajaran, mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan interaktif pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi dengan pihak sekolah juga harus terus diasah. Dengan pengembangan diri yang berkelanjutan, calon guru dapat menjadi pendidik yang adaptif, kreatif, dan inspiratif bagi peserta didik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dari pemaparan materi dari kelompok kami dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SD Negeri 19 Impres Laor telah menerapkan kurikulum merdeka secara holistik dan kolaboratif. Kekuatan utama terdapat pada kolaborasi guru, pembelajaran berpusat pada siswa, dan integrasi nilai profil pelajar Pancasila. Kesenjangan terlihat pada pemahaman teknik CP dan ATP, keterbatasan sarana, waktu, dan penguasaan asesmen autentik. Pengembangan profesional guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Nah, itulah tadi pemaparan hasil observasi kami yang kami lakukan di SD 19 Laor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.